Tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan hacok Pak. Taruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana Propam dari Mabes Polri sudah diturunkan untuk menindaklanjuti tentang kasus Vina yang tak kunjung selesai ini ya. Dan Kapolri sudah memerintahkan apabila ada anggota-anggota yang terlibat maka akan ditindak tegas oleh Kapolri. Dalam kematian Vina ini diduga ada keterlibatan Ibtu Rudiana, yang mana Ibtu Rudiana pada saat itu di tahun 2016 itu menjadi kasat narkoba di Polres Cirebon ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan hacok Pak. Taruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Mabes Polri sudah menerjunkan Propam yang kemudian juga bersama dengan Polda Jabar untuk memeriksa kembali para penyidik yang kemudian terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Masih menjadi pertanyaan kita bersama sambil terus menunggu bagaimana hasilnya pemeriksaan, apakah betul ditemukan ketidakprofesionalan di dalam penanganan kasus Vina dan juga Eki. Karena ada juga pengakuan yang sangat mengejutkan dari salah satu saksi yang mengatakan dirinya ini sempat satu sel dengan Sudirman. Sudirman ini merupakan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi, bahkan dipaksa untuk mengaku menjadi pembunuh dari Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini. Tidak juga. Bebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi. Iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk Propam. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu.
emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak Ibtu, nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk, maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya enggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi. Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu? Ibtu Rudiana dikabarkan diperiksa Propam Polri terkait penyidikan kasus Vina 2016 silam. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Ito Sumardi menjelaskan duduk perkara pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian yang melakukan penyidikan awal kasus itu. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Kasus ini tadinya berasal dari tabrak lari sebagai seorang ayah yang tahu anaknya meninggal, kemudian mengajukan ekshumasi atau penggalian jenazah, sehingga kemudian dilakukan autopsi. Kasus Vina yang telah terjadi sejak 2016 lalu kini masih terus menyedot perhatian publik. Meskipun sejumlah tersangka telah ditangkap, namun kasus Vina dan kekasihnya Eki ini tetap menyimpan sejumlah kejanggalan. Tak sedikit netizen yang menilai tragedi yang menimpa dua remaja 16 tahun ini lebih rumit dari kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Hal itu diduga lantaran banyak nama instansi dalam kasus ini. Kasusnya lebih rumit dari Sambo. Sebenarnya bisa saja langsung selesai. Kemungkinan susah terungkap karena banyak instansi yang ikut terlibat, komentar seorang netizen. Netizen juga menduga ayah Eki yaitu Ibnu Rudiana ada kemungkinan mengetahui siapa pelaku di balik kasus ini. Memang ayahnya Eki pasti tahu semua para tersangka, tapi dia lebih takut kehilangan jabatan. Sebagai informasi bahwa sebelum kasus Vina ini terjadi, warga Cirebon telah digegerkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu menggunakan kapal kargo. Diketahui pada saat itu ayah Eki tengah bertugas pada Satuan Narkoba Polres Cirebon. Sedangkan untuk kasus Kasat Narkoba Polres Cirebon pada 2016 diemban oleh AKP Rizka Fadila.
Sebagai seorang polisi yang bekerja di Satuan Narkoba, Rudiana memiliki karir yang cemerlang. Diketahui ia menjadi satu dari 8 polisi Polres Cirebon yang berhasil membongkar peredaran narkoba di dalam lapas. Kemudian muncul sosok perempuan yang diduga bernama Widya ikut berkomentar soal motif pindah Cirebon dan Eki. Widya menyebut bahwa publik jangan terkecoh dengan peristiwa Linda yang diduga kesurupan arwah yang disebut-sebut arwah Vina Cirebon. Selain berkomentar soal kasus Vina, Widya juga mengungkit soal kasus narkoba di satu kapal besar yang sempat ditangani oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Bandar bubuk satu kapal ditangani oleh bapaknya Eki, Ibtu Rudiana, ungkap Ibu Widya. Sebagaimana diketahui, sebelum pembunuhan Vina ini terjadi, warga Cirebon sempat dihebohkan dengan terbongkarnya kasus penyelundupan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu yang diangkut menggunakan kapal kargo. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi mengetahui bahwa kapal itu berlayar dengan rute Selat Panjang, Medan, Sumatera Utara, dengan tujuan akhir di Pelabuhan Cirebon. Berdasarkan informasi AKB Doni Setiawan, kapal itu milik PT Inti Galangan Samudra yang memang sudah biasa untuk mengangkut narkoba. Perlu diketahui bahwa sosok ayah Egi yakni Ibtu Rudiana pada saat itu menjabat sebagai Satuan Narkoba Polres Cirebon. Lebih lanjut, sosok Widya mengatakan bahwa posisi ayah Eki pada saat itu tengah terjepit. Widya juga menduga jika kasus ini justru tak ada sangkut pautnya dengan Vina maupun Linda. Widya juga meminta Presiden Jokowi untuk mengusut motif pembunuhan Vina dan Eki secara mendalam. Dalam hal ini, Widya meminta Presiden Jokowi untuk memanggil Kapolri yang menjabat pada tahun 2016, mengingat waktu peristiwa terjadi pada 2016 silam. Jadi itu ya teman-teman, ada penuturan dari Bunda Widya yang mana Ibtu Rudiana itu terlibat dalam kasus bandar narkoboy yang mana di saat itu ada penyelundupan sabu-sabu dari satu kapal yang ditangkap dan ditangani oleh Ibtu Rudiana, dan di balik Ibtu Rudiana itu diduga ada backingan jenderal yang membackingi ya teman-teman. Jadi menurut Bunda Widya itu ada keterlibatan jenderal ya. Jadi kematian si Vina ini dikarenakan ada penangkapan sabu satu kapal itu, dan si bandar itu tidak terima dan geram, akhirnya menyuruh si bandar ini menyuruh untuk dihabisilah si Eki ini karena Eki mengetahui kasus ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ada backingan jenderal ya di situ, dan Ibtu Rudiana itu dalam penangkapan tersangka itu ternyata kalau menurut keterangan yang saya dengar tadi itu ada kong kali kong lah, ada persekongkolan antara Ibtu dan Pak RT bilang ya, kalau nggak salah seperti itu ya tadi ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.